Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunaida SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTKA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8 SMP 32 Gresik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, untuk kita periksa dulu ya. Kerapiannya sudah rapi semua, pakaiannya sudah dimasukkan semua. Nah, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Untuk yang bertugas berdoa, silakan. Sebelum kita belajar, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, hari ini apa hadir semuanya? Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Selanjutnya kita mulai pembelajaran ya. Dari kemarin, pembelajaran kemarin itu menerangkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih arti iman kepada kitab-kitab Allah itu? Tolong dijelaskan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para manusia sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, itu adalah iman kepada kitab Allah. Berarti masih ingat ya pembelajaran kemarin. Kita iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya itu ada berapa ya? Tolong disebutkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih. Mana aplausnya? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mendalami tentang sejarah turunnya kitab-kitab Allah ya, sejarah turunnya kitab-kitab Allah. Kemudian sejarah turunnya kitab Al-Quran yang disebut dengan apa? Nuzulul Quran. Kemudian ada fungsi dan hikmah. Fungsi untuk kita adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia ya, khususnya yang beragama Islam. Bolehkah Bu kita mengetahui atau membaca, memahami isi kitab-kitab yang terdahulu? Boleh, tapi tidak boleh melaksanakan ajarannya. Karena kitab yang terdahulu, seumpama kitab Zabur, itu khusus untuk umat itu sendiri. Kitab Taurat juga begitu, kitab Injil juga begitu. Kalau Al-Quran, umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Masih ingatkah kalian rukun iman yang ketiga? Ya, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal kitab Allah.
selanjutnya yaitu kita mengenal tentang turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan nuzulul Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Peristiwa turunnya Al-Quran ini berlangsung di bulan istimewa Ramadan atau yang biasa dikenal Nuzulul Quran. Peristiwa diturunkannya Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk petunjuk umat Muslim. Malam Nuzulul Quran berlangsung pada tanggal 17 Ramadan. Bagaimana tentang tadi, tentang cerita pendek atau video yang telah disaksikan bersama? Kalian sudah memahami tentang turunnya surat ayat, tentang turunnya kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Kemudian sejarah turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran. Di situ dijelaskan Al-Quran terdiri dari 114 surat, ya, diturunkan selama 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Isi dari Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab yang terdahulu, ya. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu satu, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah yang telah disampaikan oleh temanmu tadi, ya. Kemudian menyebutkan nama kitab-kitab Allah dan sudah disampaikan oleh temanmu. Yang ketiga adalah menguraikan fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, memberikan contoh perilaku sehari-hari sebagai bukti beriman kita kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang wajib kita imani atau kita ketahui itu ada 4. Aslinya kitab Allah itu banyak. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Apa sih suhuf itu? Suhuf itu adalah lembaran wahyu Allah yang berupa lembaran yang diberikan kepada Rasul atau nabinya, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu untuk diri Rasul itu sendiri, juga Nabi itu, dan juga disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia. Kemudian fungsi dan hikmah iman kepada kitab Allah yaitu satu, menguatkan keyakinan kita akan kebenaran kitab Allah. Jadi kitab Allah itu benar adanya, ya, tidak rekayasa, murni, ya, nggak ada yang dirubah. Ya. Kemudian menambah kecintaan kita, yaitu kita wajib membaca dan mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi itu sikap yang bagaimana? Sikap toleransi itu sikap yang menghargai sesama manusia meskipun kita berlainan keyakinan. Seumpama di daerah kita atau di kampung kita ada sebagian warga yang non-muslim bertetangga dengan kita, bagaimana kita mencikapi untuk menghormati orang yang beragama lain tersebut atau yang berkeyakinan lain itu? Kita tetap wajib menghormati. Kita hidup berdampingan dengan harmonis, tidak mencela, tidak mengejek,
dan tidak mengucilkan. Itu yang dinamakan toleransi antar umat beragama. Kemudian memberi pedoman hidup agar kita selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, itu bukti bahwa Rasulullah sudah resmi menjadi Rasul. Lah, mulai saat itu syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia, supaya kita selamat dunia sampai akhirat. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup itu mulai sejak zaman Rasulullah sampai zaman besok atau sampai yaumil qiyamah, tetap menjadi pedoman hidup supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana kita berperilaku yang baik terhadap kitab-kitab Allah? Satu di antaranya yaitu membaca Al-Quran secara rutin setiap hari. Paling tidak kita membaca Al-Quran itu habis sholat maghrib atau habis sholat subuh. Paling tidak sehari itu 1 kali. Itu minimal. Bu, kalau yang tahfidz bagaimana? Kalau yang tahfidz itu tiada hari tanpa baca Al-Quran, ya. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Lah, bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah sudah menerapkan perilaku beriman kepada kitab Allah? Sudah menerapkan atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum, diusahakan ya kita minimal membaca Al-Quran sehari sekali. Gak iso akeh Bu, waktunya lo boleh aku ada kegiatan lain, boleh sekedarnya paling 1 mikra atau 1 lembar, meskipun tidak 1 juz. Kalau bisa kita usahakan 1 hari membaca Al-Quran itu 1 juz. Jadi selama 1 bulan 30 hari kita sudah khatam Al-Quran sekali kalau bisa, ya. Tapi kita sebagai umat Islam, ayo diusahakan ya, sebagai bukti kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah kita membaca, kita baca artinya. Kenapa kok harus memahami artinya? Supaya kita bisa mengerti kandungan Al-Quran tersebut dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menjaga dan memuliakan Al-Quran. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Allah menerangkan di dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah itu akan selalu menjaga kemurnian Al-Quran. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan orang-orang yang hafal Al-Quran, atau orang yang tahfidz. Lah, untuk memuliakan Al-Quran itu bagaimana? Untuk memuliakan Al-Quran, ketika kita mau membaca Al-Quran itu ada adab, ada aturan, ada tata caranya, supaya kita ketika membaca Al-Quran terhitung sebagai ibadah dan mendapatkan pahala. Caranya, ketika kita mau membaca, kita harus suci dulu. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa sih hadas besar? Hadas besar itu yang ketika bersuci harus mandi besar. Kalau hadas kecil ketika bersuci hanya dengan wudu.
Itu ya. Jadi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian kita duduk kalau bisa menghadap kiblat. Ketika membaca Al-Qur'an, kalau bisa usahakan menghadap kiblat. Kadang aku madhep sakarepe, kadang madhep ngalor ngidul gitu. Tidak apa-apa. Yang penting membaca Al-Qur'an. Jadi kemudian ayat yang mendukung tentang turunnya kitab-kitab Allah adalah surat An-Nisa ayat 136. Itu yang mendukung atau yang menerangkan tentang turunnya kitab-kitab Allah yang wajib diimani oleh umat Islam. Karena iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Ya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab yang kita pelajari pada hari ini. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah atau nabi-nabi Allah. Yang kelima, iman kepada yaumil qiyamah atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari yaitu bagaimana kita menjadi generasi Qur'ani. Bu Zuna akan mengajak kalian, silakan membentuk kelompok dulu ya. Membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, kita akan mendiskusikan materi-materi yang telah kita pelajari ya. Kemudian kita kerjakan bersama-sama atau kita diskusikan bersama. Satu kelompok satu ya. Kemudian implementasi topik hari ini adalah mengimplementasikan iman dan menjadi generasi cinta Qur'ani. Lah, bagaimana sih menjadi generasi yang cinta Qur'ani itu? Generasi cinta Qur'ani adalah generasi yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Itu namanya generasi Qur'ani. Nah, generasi Qur'ani itu ada 3 tingkatan. Tingkatan terendah atau tingkatan 1 itu dia mengaku sebagai generasi Qur'ani, tapi ketika membaca Al-Quran tidak setiap hari. Saenake, sak kobre, kadang sak minggu pisan, kadang 2 minggu pisan, bahkan 1 bulan sekali, bahkan tidak sama sekali, tapi dia mengaku sebagai generasi Qur'ani. Kemudian yang kedua, generasi Qur'ani yang kedua yaitu dia membaca Al-Quran, tapi belum memahami isi kandungan Al-Quran yang telah dibaca itu. Kemudian generasi Qur'ani yang ketiga atau yang teratas adalah generasi Qur'ani yang setiap hari membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan melaksanakan atau mengerjakan soal tes dulu untuk pemahaman materi pada hari ini ya. Tolong dikerjakan tes hari ini untuk mengetahui seberapa paham materi yang kamu pahami pada hari ini yang telah disampaikan pada hari ini. Selamat mengerjakan dan memahami apa yang telah disampaikan Bu Yuna tadi. Tolong dikerjakan bersama kelompokmu.
Selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Kitab Zabur. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kitab Zabur ingin mempresentasikan salah satu ciri utama generasi cinta Al-Quran adalah berusaha memahami isi kandungan dan mengamalkannya. 2. Kitab suci yang berisi kumpulan zikir, doa, dan nyanyian pujian kepada Allah SWT adalah Kitab Zabur. Kitab yang diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 1 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Berikut ini yang menjadi pokok kitab narasi tersebut adalah zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus 1. Jelaskan perbedaan mendasar antara kitab dan suhuf, yaitu 1. Kitab adalah wahyu Allah SWT yang dibukukan secara lengkap dan berisi hukum, petunjuk, serta pedoman hidup bagi manusia seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang masih berupa lembaran terpisah, isinya lebih singkat, berupa nasihat atau tuntunan khusus untuk nabi tertentu seperti suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana apresiasinya? Selanjutnya kelompoknya Kitab Taurat. Suara keras. Saya akan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Salah satu ciri utama generasi cinta Al-Quran adalah berusaha memahami isi kandungan dan mengamalkannya. Kitab suci yang berisi kumpulan zikir, doa, dan nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 1 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Berikut ini yang menjadi pokok kitab pada narasi tersebut adalah perintah menyucikan diri dari perilaku duniawi yang berlebihan. Pertanyaan berikut ini benar. Semua agama sama karena pada dasarnya Nabi dan kitabnya sama. Mengapa Al-Quran disebut sebagai penyempurnaan dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya? Jelaskan. Karena ia merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan kebenaran kitab-kitab samawi terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, namun juga menghapus dan meluruskan ajaran-ajarannya yang telah diselewengkan dan mengganti hukum-hukum yang tidak lagi sesuai perkembangan zaman, menjadikan pedoman universal yang berlaku hingga akhir zaman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Kitab Injil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Injil ingin menyampaikan hasil kerja kami. Sebutkan 3 hikmah yang dapat kamu rasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. 3. Mendapat ketentraman hati, pikiran, meningkatkan kesadaran moral dan etika, terbentuknya pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Kitab suci yang berisi Quran, zikir, doa, menyanyikan pujian kepada Allah dalam Zabur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausnya. Selanjutnya dari kelompok Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan di kelompok Al-Quran akan menyampaikan lembar kerja kami. Berikan 2 contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah di kehidupan sehari-hari. Membaca dan mempelajari kitab suci Al-Quran, mengamalkan ajaran kitab suci dalam kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi aplausnya. Selanjutnya yaitu memahami dari materi dari awal sampai akhir. Apa kalian semua sudah memahami materi yang disampaikan gurunya mulai awal pengertian iman sampai akhir, mengetahui tentang sejarah seluruhnya kitab-kitab Allah dan sejarah seluruhnya Al-Quran yang belum Al-Quran. Sudah memahami anak-anak? Al-Quran diturunkan pada tanggal yang disebut dengan Al-Quran. Kemudian dari materi itu, adakah dari kalian yang belum memahami? Sudah memahami semuanya? Alhamdulillah. Kemudian dari akhir pertemuan ini, bagaimana yang melaksanakan atau membuat poster sudah selesai? Apakah yang kamu ketahui tentang iman tadi, iman kepada kitab Allah? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memberikan kitab-kitabnya kepada para rasul bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul sebagai petunjuk dari untuk umat manusia, untuk umat manusia. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, kita berdoa dulu. Yang bertugas untuk berdoa akhir pembelajaran dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri sebelum salam kita lihat dulu
Ihdinas siratal mustaqim.